Jazallah Sayyidana Muhammadan khairan jazallah Sayyidana Muhammadan nama wa alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa alamin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu tawil. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Facebook semua yang dirahmati Allah, hari ini masih melanjutkan kajian kita di kitab Al-Minahus Saniyah di bab meninggalkan perkara yang mubah. Nah ini. Dan insya Allah hari ini selesai. Kalaupun nggak selesai, kita akan selesaikan insya Allah pas ada beberapa alinea ini insya Allah. Baik, sebelumnya kita akan membaca surah Al-Fatihah satu ulang agar apa yang kita dapatkan pagi ini akan meresap ke dalam dada dan pada akhirnya kita bisa mengejawantahkannya di kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Dan juga kepada kita yang barangkali punya masalah yang belum selesai, semoga Allah cepat menyelesaikannya. Punya masalah yang berat, semoga Allah ringankan. Dan ingatlah bahwa Allah tidak akan menguji kaumnya sampai kaum itu bisa menerima ujian itu. Ala hadhini as-salihah wal muallif fi hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan sekedar merefresh sejenak bahwa di dalam kitab Zabur Allah berfirman kepada Daud terakhir kemarin, kalau ingat ya insya Allah, karena kemarin hari Selasa kita nggak live karena ada sebab. Baik, ya Daud, hadzir wa anzir qaumaka. Wahai Daud, harfun nida, ya Daud, hadzir wa anzir, peringatkan dan juga jauhkan, peringatkan qaumaka, kaummu, an aklis syahwat, dari memakan makanan yang dengan syahwat, dengan didorong keinginan yang kuat, yang dengan lahap boleh ya, tapi maksud di sini syahwat ini adalah dengan nafsu atau yang yang disenangi lah. Jadi sesuatu yang disenangi. Jangan memakan makanan yang disenangi terus. Wa inna quluba ahli syahawati mahjubatun anni. Kenapa demikian? Karena sungguhnya hati orang-orang yang melampiaskan nafsunya, hati orang-orang yang selalu makan dengan seleranya saja, makan dengan makanan yang enak saja, tanpa memperhatikan bagaimana di sekitarnya. Dia hanya makan itu dicari enaknya, bukan sehatnya. Dicari enaknya, bukan benernya. Dicari nikmatnya saja, berarti dia memakan makanan dengan syahwat. Orang-orang yang melakukan ini, kata Allah di dalam kitab Zabur, di Zaburnya kitab Zaburnya Nabi Daud, bahwa hal demikian itu mahjubatun, akan terhalang dariku. Artinya orang yang banyak makan akhirnya ngantuk. Kalau sudah ngantuk akhirnya lupa dengan ibadah. Orang yang banyak makan akhirnya melampiaskan nafsu-nafsu yang lainnya. Besok dia akan mencari makanan yang lebih enak lagi. Kalau hanya ukurannya enak, maka nanti dia akan mengejar kuliner. Hari ini, saat ini kita hidup di zaman kuliner. Tidak ada makanan yang tidak diinovasi. Tidak ada makanan yang tidak
sadur dengan bahasa-bahasa keren. Bahkan kadang cara masaknya pun itu jauh dari kebenaran. Misalnya Rasul Muhammad SAW tidak akan pernah menggabungkan antara daging dengan ikan. Ini kadang ada orang masak menu ikan dengan daging dicampurkan dalam satu bejana. Ini sangat buruk dan luar biasa bahayanya. Misal lagi goreng ikan dengan saduran ketepung, yang tepung itu dikasih campuran telur. Ini juga sangat berbahaya untuk diri kita. Sekarang orang hanya mengejar enaknya. Thalib Fathur Rahman, Abah Thalib Fathur Rahman, selamat pagi. Siapa kita? Oke, dijawab siapa kita. Baik. Jadi dalam kitab Zabur Allah berfirman kepada Nabi Daud akan perintah atau tentang bagaimana Allah menganjurkan atau merintahkan kepada Nabi Daud untuk memperingatkan kaumnya, jangan makan yang disenangi, jangan makan yang melampaui batas, jangan makan yang dengan syahwat. Karena orang-orang yang menuruti syahwatnya, menuruti nafsunya dalam makan, itu akan terhijab dia antara dia dengan Allah. Maka hari ini kita hidup di zaman kuliner, maka jangan pernah hanya berdasar pada enaknya makan, mengejar pada enaknya makan, nikmatnya makan, tetapi harus juga mengedepankan bahwa makan hanya sekedar alat agar kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau kita niatnya hanya mencari syahwat, melampiaskan kesukaan, melampiaskan keinginan, Masya Allah, tidak ada yang tidak ada sekarang ini. Makanan apa saja ada dibuat. Di sudut kota ada kuliner, di tengah kota ada kuliner, di sudut kampung ada kuliner. Semua orang menjajakan kuliner. Memang di sisi lain benar. Kenapa benar? Karena mereka mempertahankan ekonomi. Tapi kadang yang menyesatkan kita adalah dengan cara apa? Dengan cara memasaknya tidak benar sebagaimana disyariatkan oleh Rasul Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Wa kama anna aklas syahawati yatrudul abda, dan kita ketahui bahwa sebenarnya memakan dengan syahwat, dengan nafsu, yatrudul abda. Yatrud di sini kembali kepada aklus syahwat. Jadi memakan dengan syahwat itu akan menjauhkan hamba abda an hadratillahi ta'ala, akan menjauhkan dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat urgen makan ini. Dengan makan orang akhirnya punya potensi untuk punya kekuatan. Dengan makan dia punya power untuk berbuat dan bertindak. Dengan makan dia bisa bergerak. Dan pergerakan-pergerakan itu, kalau sumbernya makan itu dari nafsu, hanya mengejar enak, hanya mengejar kuliner, maka sebenarnya hal demikian ini akan menjauhkan dia dari Allah. Kenapa demikian? Karena nanti dia akan terbiasa dengan makanan-makanan yang enak terus. Dia akan mengejar bukan lagi secara syariat, tetapi dengan cara apapun, asalkan selera makannya terpenuhi. Makan bukan karena kebutuhan, tapi makan karena selera. Ini berbahaya. Sedikit demi sedikit akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika maddar rijli min ghairi hajatin. Dan juga orang yang menjulurkan kaki. Bayangkan tuh. Jadi tadi yang pertama adalah makan dengan nafsu atau makan yang disenangi. Dan yang kedua menjulurkan kaki saat duduk bi ghairi hajatin,
yang sebenarnya menjulurkan kaki itu tidak butuh dan tidak penting, tidak ada hajatnya. Bijami su'il adab. Dan kedua perkara ini disebut su'ul adab. Kita sering di majelis taklim, di jamaah-jamaah, di jamaah tahtimul Quran, di jamaah wiridan, misal, atau di jamaah yasin, itu orang sering menjulurkan kakinya. Di dalam kitab ini, Masya Allah, walaupun ini perkara yang boleh, itu bahagian dari su'ul adab, yaitu buruknya adab. Bagaimana maksudnya? Tidak nyaman orang yang ngomong kalau ada yang diajak bicara menyelunjurkan kakinya. Ya capek Pak Ustadz memang, ya memang capek, tetapi bagaimana kita menahan itu? Sampai kapan ya? Sampai ke rumah. Kalau kalau bahasa Jawanya di serawungan, mungkin di acara pengajian, itu sering sekali kita melihat orang menjulurkan kakinya. Dan ternyata dalam kitab ini dibahas bagaimana ini perkara mubah tapi harus ditinggalkan. Kenapa? Karena bahagian dari su'ul adab, dan menjulurkan kaki ini sebenarnya derajatnya sama buruk dengan orang yang melampiaskan makannya dengan syahwat. Nah, coba tuh. Disandingkan dengan makan syahwat, makan pakai syahwat. Jadi menjulurkan kaki itu buruk, sama dengan orang yang makan dengan lahap, makan menturutkan hawa nafsunya, makan hanya mengejar enak, makan hanya mengejar nikmat, makan hanya mengejar memuaskan dirinya. Maka orang-orang yang demikian ini justru dia tidak akan mendapatkan Allah. Kenapa? Karena kebiasaannya terus akan berlanjut sampai tidak terpuaskan. Dunia itu kalau dikejar tidak akan bisa memuaskan manusia. Manusia itu puasnya kalau sudah mati. Kalau sudah mati baru selesai. Insya Allah begitu. Nah, jadi menjulurkan kaki dengan memakan pakai syahwat itu bahagian dari su'ul adab. Wa qala aidan, dan juga dikatakan di sini, la yablughul muridu maqamas sidqi hatta yazida fi ta'zimi amrillahi ta'ala wa nahyihi wa yaf'alul manduba ka'annahu wajibun. La yablughul murid, seorang murid tidak akan pernah sampai maqamas sidqi, dari sampai kepada makom sidik, makom yang baik, makom yang benar, makom yang jujur, makom yang istimewa. Seorang murid, atau murid di sini mungkin murid toreko, Gustoni, Ustaz Gustoni, terima kasih. Assalamualaikum. Bunda Tiara sedang menonton, terima kasih. Kata dalam kitab Al-Minah Husaniyah ini bahwa seorang murid tidak akan pernah sampai pada derajat sidik hatta yazida fi ta'zimi amrillah, sampai dia menambahkan dalam mengagungkan Allah. Bayangkan tuh. Dalam mengagungkan Allah di sini apa? Kita lihat lanjutannya. Wa nahyi, dan juga dia meninggalkan apa yang dilarangnya. Wa yaf'alul manduba ka'annahu wajib, dan dia bisa merubah dari perkara yang sunnah menjadi wajib. Bayangkan tuh. Tetapi ini bukan untuk umum kaum muslimin, tapi untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia merubah perkara yang awalnya sunnah menjadi wajib. Misal kita tahu nih bahwa sholat malam itu sunnah, tapi bagaimana dia bisa merubah ini menjadi wajib? Tapi bukan untuk umum, ingat, untuk dirinya sendiri. Berarti dia sudah pakai pada makom yang disebut adalah makom sidik. Jadi seorang murid ini baru akan sampai di makom sidik kalau dia bisa merubah perkara yang sunnah menjadi wajib. Misal, sholat tahajud itu sunnah, tetapi dia jadikan wajib bagi dirinya. Sholat qobliyah itu sunnah,
tapi jadi wajib bagi dirinya. Puasa Senin Kemis itu sunnah, tapi wajib bagi dirinya. Dia mewajibkan dirinya untuk sholat, untuk puasa, untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah. Tetapi tidak boleh kemudian ini menjeneralisir dan menyampaikannya di depan umum. Ini konsumsi sendiri. Nggak boleh kemudian aku mewajibkan diriku sunnah. Yang perkara-perkara sunnah aku wajibkan atas diriku. Ini sombong namanya. Nanti ada setelah ini bab riya namanya. Bahkan nanti riya itu sangat khafi sekali, sangat tersembunyi. Kadang kita tidak bisa menyadarinya bahwa itu adalah perkara yang riya. Masya Allah, nanti setelah bab ini kita akan masuk bab tentang riya. Ibu Suliam sedang menonton, terima kasih Ibu. Mohon komentarnya. Sambil beraktivitas beliau insya Allah sambil menyimak. Assalamualaikum, menyimak Pak Ustadz, terima kasih. Jadi Ibu, kita sudah sampai pada pemahaman atau pelajaran bahwa meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Termasuk tadi adalah perkara yang mubah adalah apa? Makan dengan enak tapi kita tinggalkan. Seperti lagi menjulurkan kaki saat majelis takliman, saat halakohan, saat yasinan. Kita tidak boleh menjulurkan kaki karena bahagian dari su'ul adab, dari keburukan adab. Dan kemudian di sini seorang murid tidak mungkin sampai pada makom sidik, sampai pada makom yang disebut makom sidik, dan itu adalah makom di dalam tasawuf. Kalau apa? Dia tidak bisa merubah. Merubah apa? Merubah perkara yang sunnah menjadi wajib. Wayajtanibul makruha ka'annahu haramun. Dan juga dia meninggalkan perkara yang makruh dan menjadikan dia hal yang haram. Misal nih, kita makruh tahu tuh bahwa makruh itu ma yuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala filihi. Yang namanya makruh itu bila ditinggalkan dapat pahala, bila dikerjakan gak apa-apa. Jadi mengerjakan makruh itu nggak apa-apa. Kita mengerjakan makruh itu nggak apa-apa. Contoh, makan bawang putih, makan bawang merah sebelum sholat, itu makruh. Tapi mau makannya juga boleh. Kalau di Indonesia mungkin merokok. Sari Suro Sri. Siapa ini? Nggak boleh itu kelihatan. Masalah matanya ini sudah kaum muslimin. Sari Susolo. Nah aneh namanya, makanya Sari Susolo sudah menonton, terima kasih. Jadi apa? Meninggalkan atau menjauhi perkara yang makruh dan menganggap yang makruh itu haram. Itu kan luar biasa itu. Seperti di Indonesia rokok itu mayoritas di Indonesia dihukumi makruh. Berarti meninggalkan rokok itu dapat pahala meninggalkan rokok, gitu loh. Walaupun merokok juga boleh begitu. Nah, bagaimana kemudian si rokok ini dijadikan haram bagi dirinya? Makan jengkol jadi haram bagi dirinya. Kenapa? Karena memang itu tidak disukai. Nggak nyaman orang yang di samping kita sholat berjamaah di masjid, tetangga sholat kita di masjid itu nggak nyaman kalau bau kita bau rokok, kalau bau kita bau bawang merah, bawang putih, itu nggak nyaman. Nah, makanya disebut makruh. Bagaimana seorang murid bisa memposisikan itu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bunda Tiara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon komentarnya, mohon mungkin pertanyaan, bahwa kita sedang mengkaji tentang tauhid nih, dan ini agak sulit memang dipraktekkan. Bagaimana merubah perkara yang sunnah menjadi wajib, perkara yang makruh menjadi haram. Sulit banget ini bagi kita. Bahkan jangankan kok yang perkara yang makruh, kalau bisa makruh jadi halal.
makruh jadi kebiasaan. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya hukum makruh sendiri kalau kita mau tinggalkan dapat pahala. Kita dapat pahala meninggalkan makruh. Sekali lagi, kita meninggalkan makruh itu dapat pahala. Makanya hal yang makruh ini dijadikan haram bagi dirinya. Wa yajtaniba al-harama ka'annahu kufrun. Dan dia meninggalkan perkara yang diharamkan Allah sebagai kekufuran. Coba. Misal nih, haram kita mencuri, maka sebenarnya itu tidak menjadikan dia kafir, tapi dia hukumi dirinya sendiri sebagai kafir. Ingat ya, orang yang maling dan dia seorang muslim itu tidak mengeluarkan dia dari agamanya. Saya ulangi, orang yang maling kemudian dia masih dalam keadaan muslim itu tidak mengeluarkan dia dari keimanan Islamnya. Tetapi bagi orang yang murid yang sampai makom sidik, dia menganggap kalau sampai melakukan maling dia sudah kafir terhadap Allah. Coba tuh, kafir hukumnya bagi dia. Jadi meningkatkan hukumnya, yang sunnah jadi wajib, yang makruh jadi haram, yang haram jadi kafir. Bayangkan tuh, ini sulitnya kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kita yang sudah terbiasa tahajud, coba perhatikan, kita sulit meninggalkannya. Coba, justru kita sulit meninggalkannya. Tetapi bagi orang yang belum pernah tahajud, itu sulit memulainya, betul? Coba ibu-ibu perhatikan, orang yang terbiasa tahajud sulit untuk meninggalkannya. Kenapa? Sebenarnya kita lagi terdorong nih pada kondisi yang disampaikan dalam kitab ini. Walaupun kita tidak mengikrarkan diri kita bahwa tahajud itu wajib, tapi sulit meninggalkannya. Dan itu kita rasakan, itu bukan kita mau riak, bukan, kita rasakan demikian, sulit meninggalkannya. Mungkin kita terlalu larut malam karena ada masalah, karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Misal kita tidur sampai larut malam jam 11 atau jam 12 misal nih. Itu nanti akan gelisah pagi kalau sampai kita bangun kesiangan. Misal jam 4:30 baru bangun, itu akan gelisah. Coba komentarnya ibu-ibu, sudahkah mengalami hal demikian? Sudahkah ibu mengalami hal demikian saat tidur terlalu larut, kemudian bangun kesiangan sampai tidak tahajud, lalu hati kita gelisah? Sebenarnya kegelisahan itu akan menyeret kita pada mewajibkan perkara yang sunnah pada diri kita. Dan ingat, ini hanya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ini hukum hanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalau orang lain kita tidak bisa sampaikan, ini hanya untuk diri kita. Kajian ini hanya untuk diri kita sendiri, mewajibkan sesuatu yang disunnahkan. Kok kemudian dalam prakteknya setiap hari kita selalu tahajud, misal nih, memang tidurnya kita lebih awal, itu selalu kita bangun di jam 3, di jam 2, dan itu sebenarnya kebiasaan. Dan kemudian ketika itu hilang, kok kita merasakan kehilangan, maka sungguh sebenarnya Anda, jenengan pendengar, juga sahabat Facebook semua, itu Allah akan tarik, Allah akan memasukkan jenengan ke kelompok orang-orang yang mewajibkan perkara yang sunnah sebenarnya. Itu luar biasa. Mohon komentarnya ibu-ibu atau bapak yang sudah mengalami derajat demikian. Oh iya Pak Ustadz, saya sudah mengalami derajat demikian. Itu modal awal untuk mengarungi lautan tasawuf, insya Allah. Itu modal awal untuk mengarungi lautan thariqah, insya Allah. Jadi mohon komentarnya. Jadi merubah perkara yang haram menjadi kafir. Wa yanwi bi jami'il mubahati khairan liyuthaba ala dzalika. Dan juga meniatkan melakukan perkara yang boleh itu untuk kebaikan. Dan perkara yang boleh tadi dilakukan itu diniatkan untuk kebaikan,
dan nanti kalau diniatkan untuk kebaikan, maka nanti akan Allah beri pahala. Wa yuthabul yuthaba ala dzalika. Begitu perkara yang boleh dilakukan tadi diniatkan untuk kebaikan, maka apa tujuannya? Tujuannya agar Allah memberikan pahala terhadap perkara mubah yang kita lakukan. Nah itu misal di sini mungkin disebutkan wayanwi bin naumi fil qailulati at-taqwi ala qiyamil lail. Misal tidur di siang hari, al-qailulah. Qailulah itu tidur di siang hari. Qailulah kalau nama yanamu itu tidur di malam hari. Kalau qala yakilu itu tidur di siang hari yang sebentar. Dan ingat, Rasulullah itu tidurnya 3 kali dalam sehari ya bapak-bapak, ibu-ibu, dalam banyak keterangan. Rasul itu tidurnya 3 kali dalam sehari, tapi nggak lama-lama. Kapan Rasul tidurnya? Rasul tidur itu setelah Isya, Rasul cepet-cepet tidur. Karena nanti akan bangun lebih cepat. Terus kemudian beliau bangun, sholat tahajud. Dan kemudian nanti sebelum subuh, kalau subuhnya itu 4:30, Rasul tidur di jam 4. Tidur sebentar sebelum sholat subuh. 2 kali tidur. Jadi setelah Isya, sebelum subuh beliau tidur juga. Nanti setelah subuh nggak tidur lagi. Dan banyak kajian tentang tidur setelah subuh itu tidak menyehatkan. Bahkan salah satu melemahkan jantung adalah tidur setelah subuh. Tapi ya sesekali dilakukan barangkali tidak apa-apa, tapi itu mungkin akan jadikan efek juga. Tapi kalau sering dilakukan tidur setelah subuh itu akan luar biasa, dan Rasul pun melarangnya. Justru Rasul tidur sebelum subuh sebentar setelah tahajud 2. Jadi setelah Isya, sebelum subuh, dan sebelum zuhur. Jadi hatta tarmidul fisol, saat anak onta kepanasan, itu Rasul tidur tidur sebentar sebelum zuhur. Dan setelah itu nggak tidur lagi sampai nanti setelah Isya baru tidur lagi. Nah kita kan nggak, justru setelah zuhur kita tidur sampai asar kan. Itu masih sehat asalkan jangan setelah asar. Kalau setelah asar itu akan cenderung kepada orang yang bukan masalah bahaya ingin dimakan sama setan, bukan. Tidur setelah asar menjelang maghrib itu sangat buruk sekali, sangat buruk. Kenapa buruk? Karena nanti akan ada potensi kita pikun. Nah itu bahaya itu. Ibu Sari Susolo, iya betul Ustadz, saya sering bangun sudah mau subuh, jadi ndak sempet sholat tahajud. Rasanya aku masih ada hutang. Alhamdulillah. Jadi orang yang terbiasa melakukan sholat tahajud itu kalau meninggalkan sekali saja berat banget itu. Berat banget. Maka sebenarnya jenengan Ibu Sari Susolo ini benar-benar akan Allah tarik nih pada kondisi apa yang disampaikan dalam kitab ini gitu loh. Dan itu sebenarnya kalau kita membaca kitab-kitabnya ulama ini sebenarnya itu riyadhah atau ini saya merinding nih, riyadhah yang dilakukan mereka. Apalagi nanti kalau kita membaca kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, itu sebenarnya bukan kitab sebenarnya. Itu sebenarnya bukan sesuatu angan-angan, bukan. Tetapi sebenarnya itu catatan Ibnu Athaillah, catatan dia terhadap perjalanan batinnya. Perjalanan batinnya dicatat agar apa? Agar bisa diikuti oleh orang-orang sesudahnya gitu loh. Dan kemudian dibukukan, disyarahkan. Syarahnya Al-Hikam Athaillah ini banyak banget. Ada Iqadul Humam, ada Al-Hikam saja, ada Syarhul Hikam. Banyak banget yang mensyarahkan. Dan setiap syarah itu berbeda-beda. Kalau saya senang yang Syarhul Hikam aja, bukan Iqadul Humam. Iqadul Humam itu ada lagi yang satu ini baru ini dari Gus Rafiq, saya dapatkan kitabnya itu. Itu juga Syarah Al-Hikam Al-Buti.
Jadi Syarhul Hikam lil Buti itu ulama ya mutaakhir sekarang inilah mensyarah kitab Al-Hikam. Sebenarnya ini adalah perjalanan hidupnya yang ditulis. Pelajaran-pelajaran hidupnya yang ditulis, yang selama ini dia memang berjalan melalui hati dengan Allah, menuju Allah itu, dan ditulis menjadi kenangan-kenangan kita baca. Kemudian bahkan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah ini nanti kita akan bahas insya Allah. Itu kitab dijaga, dibaca oleh orang sedunia. Dari Maroko, dari Mesir, dari Al-Madinah, dari mana-mana dibaca. Iya Pak Ustadz, kalau sudah terbiasa tahajud, tertinggal satu kali rasanya ada yang hilang. Benar itu. Sekali saja kita meninggalkan sulit. Kalau sudah terbiasa tahajud itu sulit meninggalkan tahajud. Seperti itu. Agung Kurniadi sedang menonton, terima kasih Mas Agung. Baik, jadi ini apa tadi? Wayanwi bin naumi fil qailulati at-taqwi ala qiyamil lail. Jadi niat tidur siang itu diniatkan agar bisa bangun di malam hari. Maka tidur siangnya itu mendapat pahala. Kan tadi kan ada kajian tuh kan di sini. Wayanwi bijami ilmu bahati khairon liyuthab ala dalika. Dan meniatkan melakukan perkara yang mubah itu dengan kebaikan. Nah gitu kan, dengan kebaikan. Untuk apa? Untuk agar Allah memberikan pahala atas perbuatan dalika, kembali kepada perbuatan yang boleh tadi. Dan contohnya fayanwi bin naumi bil fil qailulati at-taqwi ala qiyamil lail, yaitu meniatkan tidur di siang hari agar bisa bangun di malam hari. Maka tidur siangnya yang awalnya hanya mubah menjadi perkara yang dikasih pahala oleh Allah. Apa sih mubah? Mala yuthabu wala yu'aqabu ala fi'lihi wa ala tarkihi. Jadi yang namanya mubah itu pilihan. Allah itu memberikan kelonggaran kepada perkara yang mubah. Allah mewajibkan, Allah mengharamkan. Kan manusia jadi apa ya? Jadi berat. Dan kemudian setelah Allah mewajibkan dan mengharamkan, Allah memberikan hukum mubah. Mubah ini pilihan untuk kita, kebaikan untuk kita. Boleh melakukan, boleh meninggalkan. Yang melakukan tidak dikasih pahala, yang meninggalkan tidak dikasih pahala, dan juga tidak dikasih ganjaran, dikasih ikop, dikasih balasan, enggak. Pokoknya bebas. Tetapi begitu perkara yang mubah tadi kita niatkan untuk kebaikan, maka insya Allah Allah akan beri pahala. Nah seperti itu. Seperti tidur di siang hari diniatkan agar bisa bangun di malam hari, maka tidur siangnya itu akan menghasilkan pahala. Wa yatana walu ba'dus syahawatil mudawati nafsihi idza nafarat minal ibadati bil kulliyati. Dan juga dia memenuhi perkara-perkara yang syahwat seperti obat nafsihi dari dirinya idza nafarat minal ibadati kal kulliyati, seperti meminum obat atau memenuhi perkara-perkara yang syahwat, tetapi itu diniatkan untuk obat agar apa? Agar dia tidak enggan dalam beribadah, maka itu juga bagus. Nah itu. Jadi sampai demikian dalam kitab ini. Fa inna lisana halin nafsi yaqulu li sahibiha kun ma'i fi ba'di aghradi wa illa saratuka. Dan ingat di sini, kadang-kadang nafsu itu sering ngomong begini. Kun ma'i, kamu harus ikut aku, kata nafsu ini.
fi ba'di aghradi, dari sebagian keinginan-keinginanku. Wa illa, kalau engkau tidak mau mengikuti aku, sarratuka, aku akan banting kamu. Nah, ini kadang nafsu membisikkan kepada kita untuk mengikuti perjalanannya, untuk mengikuti keinginannya atau sebagian keinginannya. Maka nanti kita saat ingin merubah perkara yang sunnah menjadi wajib, perkara yang makruh menjadi haram, perkara yang haram menjadi kufur, itu nanti akan ada perjalanan hati. Hati ini akan terus berkecamuk. Ada dua bisikan nanti. Saat kita ingin merubah perkara yang sunnah menjadi wajib, perkara yang makruh menjadi haram, itu akan banyak pertentangan di dalam hati kita. Dan memang ini perjalanan hati, karena orang yang asik masuk dengan hati itu kadang dianggap sombong mungkin ya, karena kita kadang nggak peduli dengan sekitar kita itu. Kalau udah cinta dengan asik masuknya hati tadi, selalu berbicara selalu ke hati. Kadang berjalan itu kayak orang lenglung. Itu bukan lenglung sebenarnya. Mungkin beliau lagi asik dengan hatinya. Sering kita melihat orang itu kayak sombong, kayak nggak mau negur. Belum tentu tidak mau negur. Mungkin hatinya lagi asik masuk memikirkan sesuatu. Memikirkan Allah barangkali, memikirkan sesuatu yang untuk bagaimana dia bertemu dengan Allah nantinya. Makanya di sini saat demikian, itu nanti nafsu terus akan memojokkan kita. Nafsu terus akan membisikkan kita perkara-perkara yang dia inginkan. Sampai nanti kalau kamu tidak mau mengikuti sebagian kehendakku, kata nafsu, aku akan banting kamu. Di sini. Masaratuka illa saratuka, maka engkau akan aku banting. Maksudnya apa? Diancam oleh nafsu dengan bahasa-bahasa demikian. Walaupun mungkin tidak juga seperti kalimat yang di dalam kitab ini. Mendah nyimak Anwar Zairani, terima kasih Pak Anwar. Masya Allah, bagaimana mendah? Saya sering lewat mendah sekarang Pak. Sering lewat cuman tidak sempat mampir karena kadang posisinya hujan gitu. Ke Talang Padang kemarin saya juga ngelihat bapak di depan rumah, tapi ya nggak mampir. Insya Allah selain kali mampir Pak. Wa kadzalika yanwi bilibasi thiyabil fakhirati idharu nikmatillahi ta'ala. Dan juga saat dia memakai baju kehormatan, memakai baju yang bagus. Misal nih, kalau saat ini kita mau kondangan, ya pakai baju yang bagus. Kita mau ke masjid, ya pakai baju yang bagus, jangan baju yang compang-camping. Mau ke pasar, ya pakai baju yang sederhana saja. Mau menemui orang-orang hebat, kita pakai baju yang bagus. Kok kemudian saat kita pakai baju yang bagus ini, kemudian di sini ada idharu nikmatillah, dan ini ingin menunjukkan nikmatnya Allah dunal hudud an-nafasiyah, bukan ikut nafsu. Ini juga bagian dari kebaikan. Jadi gini, athiyabul fakhirah itu adalah baju kebanggaan, kebangsaan, baju kebanggaan. Saat kita memakai baju kebanggaan, ya kalau sekarang baju kebanggaan itu kan baju yang mungkin kalau pegawai negeri ya bajunya baju ASN, itu baju kebanggaan. Kalau kita mungkin di lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kita pakai seragam LSM, itu baju kebanggaan. Kok saat memakai baju kebanggaan ini diniatkan bahwa ini untuk menunjukkan nikmat Allah, maka itu dahsyat. Insya Allah akan Allah juga beri pahala. Wa kadzalika yaqulu zaida minat ta'am wal barid al hulwi minasyarabi li ajli istijabati a'dai li syukrillahi ta'ala bi azmin. Nah, boleh juga kita makan lebih sedikit lah, lebih enak sedikit lah sekali-kali. Agar apa? Agar jiwa kita ini bersyukur kepada Allah.
Atau mungkin bisa minum, di sini ada minum ya, al-barid, al-hul. Sudah dingin, manis. Nah, ini kan kesukaan manusia nih. Sesekali boleh kita memakannya, boleh kita meminumnya yang manis, yang enak, yang seger, bukan hanya seger tapi dingin. Dan itu memang kecenderungan manusia. Kok ini biasa, bukan biasa dilakukan, bukan melampiaskan nafsu, tapi hanya sekedar agar jiwa kita ini berterima kasih, merasakan nikmatnya itu, membandingkan bahwa nanti pada saatnya kita tidak bisa minum dengan minum yang seger, pada saatnya nanti kita tidak bisa menambah makanan lebih enak. Misal nih, kita sudah pernah bersyukur, badan ini pernah bersyukur makan makanan yang enak. Seperti itu, Masya Allah, Masya Allah. Hamirosi Rigam sedang menonton, terima kasih. Jadi sesekali boleh. Untuk apa? Agar badan kita ini bersyukur. Waqad kana Abul Hasan Asadili rahimahullah ta'ala yaqul li ashabihi. Abu Hasan Asadili, Masya Allah, sebentar lagi udah 1 jam. Kita nggak kerasa, baru berapa bait ini. Insya Allah mungkin ada komentar dan pertanyaan mungkin tentang apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada perbedaan dengan apa yang saya sampaikan, monggo dikomentari. Yang jelas saya membaca kitab ini nggak seperti ini apa namanya man sapa wongi gitu, nggak bisa saya, tapi seperti ini cara membacanya. Mungkin ada perbedaan cara membaca kitabnya, saya mohon maaf, tetapi maksudnya insya Allah sama. Jadi nggak pakai yang kayak orang-orang di pondok pesantren salafiyah. Mungkin sebagian yang bisa pakai metode salafiyah itu, tapi saya nggak bisa karena emang guru saya bukan orang-orang yang di pondok pesantren salafiyah yang iku utawi itu, saya nggak bisa itu. Tetapi maksudnya kemana rojiun, kalau saya kembali kepada bahasa Arabnya. Jadi misal seperti ini nih kalau saya artikan. Waqad kana Abu Hasan Asadili, dan Abu Hasan Asadili itu sudah rahimahullah ta'ala yaqul li ashabihi. Kadang-kadang dia mengatakan kepada murid-muridnya atau kepada pengikut-pengikutnya gitu. Maksudnya gitu. Jadi nggak bisa yang Qad kana utawi Abul Hasan. Gak bisa itu insya Allah. Tapi sama insya Allah. Kulu min atyabit ta'am, makanlah kalian. Kulu fi'lul amri, makanlah kulu, tetapi di sini lil mukhatabin. Nah, saya bisa begitu. Kulu fi'lul amri lil mukhatabin min atyabin, min harfu jarin, atyabi itu ismu jarin, atau am itu mudhof ilaih, atyab itu mudhof. Nah, seperti itu. Bisanya saya seperti itu. Jadi makanlah kalian dari sebaik-baik makanan, washrabu min aladzis syarab, dan minumlah seenak-enaknya minum. Nah, ini. Jadi Abul Hasan Asadili pernah ngomong dengan murid-muridnya bahwa murid-muridnya disuruh makan makanan yang enak, suruh minum minuman yang enak, aladzu. Aladzu itu lebih nikmat. Kalau ladzizun itu enak, aladzu itu lebih nikmat. Berarti dia ismu tafdil, tafdilan. Jadi kalau kita bacakan min aladzi syarab, min harfu jarin, aladzi ismu jarin, aladzi huwa fadilah, atau ismu tafdil min ladzid asyarab wa huwa mudhaf asyarabi mudhaf ilaih. Jadi gini, min aladzi syarab, dari seenak-enaknya minum. Wa namu ala autoil firos, dan tidurlah di tempat yang paling enak ranjangnya, yang paling empuk, spring bed lah. Kalau begitu kita tidur, badan kita itu tenggelam saking empuknya. Misal nih, saking supaya kita bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya tidur. Abul Hasan Asadili mengatakan kepada muridnya, hai muridku, makanlah dengan makanan yang paling enak, minumlah dengan minuman yang paling enak, dan tidurlah dengan tempat tidur yang paling nyaman. Walbisu alyanathiyab, dan makailah
pakaian yang paling lembut, yang paling enak dipakai. Alyan itu layin. Jadi ismu tafdil min layin. Layin itu lembut, kayak sutra, kayak pokoknya nikmat dipakai. Fa inna ahadakum, sesungguhnya sebagian dari kalian, idza fa'ala dzalika, saat melakukan ini, pernah makan yang enak, minum yang enak, tidur yang nyaman, kemudian pakai baju yang paling bagus dan enak. Wa qala alhamdulillah. Setelah melakukan itu kemudian mengatakan alhamdulillah, yastajibu kullu udhuwin fihi li syukri. Dan kemudian karena dia merasakan nikmat, makannya sudah nikmat, tidurnya nikmat, kemudian minumnya nikmat, pakaiannya bagus, kok kemudian mengatakan alhamdulillah, maka ini yastajibu kullu udhuwin bisyukrihi. Dan ini disambut kemudian dengan seluruh badannya berucap alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Bi khilafi ma idza akala khubzas syair, dengan perbedaan atau kebalikan dari itu. Misal dia kemudian makan pakai khubzun yang kasar, pakai roti yang kasar, pakai gandum yang kasar, bil milhi, hanya dengan pakai garam, walaisal ibadah wa nama alal ardi, dan kemudian di situ kasurnya jelek, tidur di atas lantai, wasyarabal ma'al malih, dan kemudian dia hanya minum air yang segar saja, air yang onto itu nggak ada rasanya, nggak manis, wasihan, dan juga kasar. Wa qala alhamdulillah, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, fa innahu yaqulu dzalika wa inda istimzaz. Sebenarnya saat dia melakukan itu, makan pakai makanan yang enggak enak, kasar, tidur di atas lantai yang kasar, kemudian pakai baju-baju yang buruk, kemudian apalagi minum-minum yang hanya minuman air mentah, air yang tidak ada rasanya, kok kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka sungguh sebenarnya hatinya indahu imtizaz. Apa imtizaz? Muak. Maka lebih baik mana? Lebih baik makan makanan yang enak, makan makanan yang nikmat, minum minuman yang segar, yang manis, tidur di ranjang yang empuk, pakai baju-baju yang bagus, kemudian mengucapkan alhamdulillah dan seluruh badannya merasakan alhamdulillah itu dengan syukur kepada Allah. Itu tentu lebih baik dibandingkan kita makan makanan yang gak enak, minum minuman yang gak enak, kemudian tidur di atas lantai, bajunya compang-camping gak nikmat dilihat, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka sungguh sebenarnya hatinya dalam keadaan muak. Masya Allah. Jadi kira-kira enak mana nih? Enak meninggalkan yang nikmat, kemudian kita hidup mewah, atau bagaimana? Nah, kata Hasan As-Sadili, lebih baik ya orang yang dia bisa hidup mewah tapi bisa bersyukur. Dan saat kita bisa pernah merasakan makanan yang enak dengan bersyukur, itu seluruh badan akan bersyukur, mensyukuri yang dinikmatinya. Wa ba'du suhtin ala maqdurillahi ta'ala, dan kemudian dia seakan marah terhadap takdir. Makdur itu yang ditakdirkan ya. Ada makdur itu berarti ala wazni maf'ul, ala makdurillah. Jadi saat dia seakan marah terhadap takdir yang ditakdirkan kepadanya, makan makanan yang enggak enak tapi diperintahkan untuk alhamdulillah. Minum minuman yang enggak manis, yang enggak enak, yang enggak seger, tapi diperintahkan untuk alhamdulillah. Walaupun memang kita sebenarnya lagi berjuang nih, bagaimana kita makan yang gak enak tetapi kita bisa mengucapkan alhamdulillah dan seluruh badan merasakan alhamdulillah. Jadi gini, derajatnya begini.
Kita boleh makan makanan yang enak sesekali, minum minuman yang enak sesekali, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Itu lebih baik dibandingkan kita makan nggak enak tapi mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang lebih dahsyat dari ajaran ini adalah kita makan yang nggak enak tapi alhamdulillahnya seperti kita makan yang enak. Bisa nggak kira-kira? Ini derajat yang paling luar biasa dan itu sulit, harus melalui proses perjalanan hati, proses-proses dialami, eksperimen-eksperimen, percobaan-percobaan kita alami, kita lakukan sampai nanti hadir hati kita. Walaupun kita makan tidak enak, alhamdulillahnya seperti kita makan makanan yang enak. Tetapi latihannya sesekali kita makanan yang enak, kemudian alhamdulillah. Kenapa? Nanti akan direspon seluruh badan kita. Anggota badan kita juga ikut alhamdulillah karena mereka merasakan nikmatnya makan itu. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Maqdurillahi ta'ala walau annahu nadhara bi ainil basirah lawajadal ismith istimzaz. Masya Allah. Lawajadal istimzaz wasuhtil ladzi indahu yarji'u fil ithmi ala man tamatta'a bidunya biyakinin. Jadi maksudnya gini. Walau annahu nadhara bi ainil basirah, walau sebenarnya dia melihat dari ainul basirah. Jadi gini, ainul basirah itu berarti mata hati ya. Ainul basirah itu mata hati. Kalau ainun nadhirah itu berarti mata melihat, ini nadhirah namanya. Jadi kalau kita nadhara dan nadhara dengan basara itu sama. Nadhara itu juga melihat, basara itu juga melihat, tapi lebih condong kalau nadhara itu mata ini yang melihat, kalau basara itu hati yang melihat. Di sini ainul basirah berarti mata hati yang melihat, gitu maksudnya. Walau annahu nadhara bi ainil basirah, kalau seandainya dia bisa melihat dengan ainul basirah, lawajal istimzaz, maka dia akan menemui kemuaan itu. Saat dia makan makanan yang gak enak, alhamdulillah, itu sebenarnya hati basirahnya itu melihat bahwa dia muak gitu. Dia gak nyaman sebenarnya makan gak enak itu. Wasuhti, dan juga dia marah, alladzi indahu, yang dia miliki, yarji'u fil itsmi, dan ini akan menjadikan dia dapat dosa sebenarnya. Min tamattu'i bidunya biyakinin, dan dia selalu tamattu bidunya dengan keyakinannya bahwa itu benar, padahal sebenarnya dia akan muak juga kalau makan makanan yang enggak enak. Makanya balance dalam hidup itu, bagaimana dia bisa makan enak tapi bisa bersyukur. Jangan makan enak tidak bersyukur, itu lebih dahsyat lagi. Ini yang paling dahsyat adalah makan yang enggak enak, tidur enggak nyenyak, tapi alhamdulillahnya seperti makan yang enak tadi. Dan itu hanya sekedar kebiasaan kok gitu loh. Dan sebenarnya kalau kita mau kaji lagi bahwa makanan itu hanya enaknya di sini. Setelah masuk ke dalam itu akan sama perlakuan khusus terhadapnya. Cuman mungkin nanti ada yang mengandung nutrisi terlalu banyak dan tidak mengandung nutrisi. Itu saja yang kemudian membedakan dari efeknya. Tapi yakin bahwa seluruh makanan yang kita makan itu akan menghasilkan energi. Dan setiap makanan yang kita makan akan ada nutrisinya. Dan nutrisi itu akan lebih baik kalau kemudian didoakan dengan doa. Begitu makanan yang awalnya tidak bergizi, tidak bernutrisi, tapi sebelum kita makan pakai bismillah, maka semua makanan itu akan menjadi berkah. Kalau berkah itu nutrisi lewat. Kalau makanan yang kita makan itu berkah, nutrisi lewat, insya Allah. Wa innal mustami abid dunya fa innal mutamatti abid dunya fa'ala ma abahul haqqo subhanahu wa ta'ala wa man kana indahu istimzaz wa indahu ibtizazun wa suhtun faqad fa'ala ma haramahul haqq azza wa jalla waf'al dzalika ya akhi. Orang-orang yang selalu
selalu dia mutamatti'. Mutamatti' itu selalu menikmati atau penikmat dunia, nah gitu maksudnya. Dan mengerjakan atau melakukan perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah, dan juga orang-orang yang mangkana indah istimdas, dan ada kemuaan dan kemarahan, faqad fa'ala ma harramahul haq, maka sebenarnya dia sedang mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi gini, orang yang mengerjakan, menikmati dunia ini dengan kebenaran dan dia dengan bersyukur yang dahsyat, maka sebenarnya dia sedang mengerjakan perkara yang dibolehkan oleh Allah. Begitu dia melakukan perkara yang kemudian dari hasil kerjanya itu dia muak, dia menyebutkan alhamdulillahnya itu karena muak sebenarnya, karena dia ini tidak rela dengan makdur yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya, maka sebenarnya dia sedang melakukan perkara yang diharamkan. Coba, berat kan? Bahwa yang ngomong juga masih latihan. Bagaimana kita sama-sama latihan, tapi kita tahu ilmunya dulu. Oh, seperti ini orang-orang dahulu melakukan hati, menjalankan hatinya menuju Allah. Jadi saat kita melakukan perkara-perkara yang mungkin menikmati dunia ini, tetapi dia kemudian kita bersyukur kepada Allah dan anggota badan juga bersyukur kepada Allah, maka sungguh dia sedang melakukan perkara yang boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Ma abahul haq subhanahu wa ta'ala. Hak di sini kembali kepada Allah. Al-haqqu, al-haq itu Allah. Jadi yang hak ada di dunia ini hanya Allah. Yang lainnya tidak hak ada. Karena hakul wujud, hakul mawjud itu hanya Allah. Dan terlanjur dengan Allah itu sudah ada sebelum semua ini ada. Ini akan kita kaji insya Allah di kesempatan-kesempatan yang lain. Dan kemudian saat dia melakukan sesuatu yang dari perlakuannya itu dia timbul muak di dalam hatinya, timbul marah di dalam hatinya, yang kemudian mengajak seluruh anggota badannya ini tidak mau bersyukur, maka sungguh dia sedang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Berarti dia tidak ada syukur. Jadi walaupun dalam konteksnya tadi disebutkan bahwa kalau bisa seorang murid ini sampai kepada makom sidik, dan makom sidik itu apa gambarannya? Makom sidik itu merubah perkara yang sunnah menjadi wajib, merubah perkara yang makruh menjadi haram, merubah perkara yang haram menjadi kufur. Itu adalah perjuangan seorang murid yang pada makom sidik. Tetapi demikian pun boleh kita sesekali untuk merasakan nikmat badan ini dengan makan makanan yang enak, dengan minum minuman yang enak, dengan tidur di atas ranjang yang empuk, lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ini lebih baik dibandingkan dengan orang yang makan makanan yang gak enak, minum dengan minuman yang gak enak, tidur di atas lantai, lalu mengucapkan alhamdulillah. Secara manusiawi, orang yang kedua ini dia akan timbul perasaan muak di dalam hatinya, perasaan marah di dalam hatinya. Marahnya kepada apa? Kepada makdur, an makdurillah, atas apa yang ditakdirkan Allah kepadanya. Saat orang ini yang kedua ini, maka disebut perlakuan yang haram. Dia haram melakukan itu. Gak boleh dia melakukan itu sampai kemudian dia tidak membawa seluruh anggota badannya bersyukur. Yang lebih dahsyat adalah bagaimana dia dalam keadaan orang di posisi nomor 2, tapi dia mampu bersyukur, beralhamdulillah seperti orang yang pertama. Nah, ini yang perjuangan kita itu. Bagaimana kita makannya nggak enak, bagaimana kita tidurnya nggak nyaman, tapi bersyukurnya, alhamdulillahnya seperti orang yang mengalami makan enak, mengalami minum enak, mengalami tidur enak. Itu perjuangan kita dalam kitab ini, insya Allah
Ini saja pertemuannya dan 1 jam sudah bersama kita. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bergabung dalam acara live ini. Dan insya Allah di Selasa depan kita akan memasuki judul yang baru, yaitu judul tentang tentang meninggalkan atau menjauhi perkara riya. Ini sangat penting banget nih. Riya itu nanti ada khofiyur riya. Riya yang khofi itu apa? Tersembunyi. Di mana? Di sini. Riya itu ada di sini nanti insyaallah. Baik, innamal likulli jurhin bur'un wala bur'a lima jarah lisan. Kalau pedang itu masih darah bersembuh, kalau lisan lukai hati kemana obat dari cari nawali qafiya mil qadim insyaallah. In uridu illa lislah mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.